agar bahu kita tidak dilangkahi. Silakan maju ke depan, dan bergerak itu kita mendapatkan pahala. Silakan maju agar nanti sewaktu kawan-kawan datang tidak melangkahi bahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على كل حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, dan kita mohon ampunan kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita, keburukan mata, tangan, hati, lisan. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan-amalan kita. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin didengarkan oleh orang lain. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka selama-lamanya tidak akan pernah dia tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka selama-lamanya tidak akan ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak kita ibadahi secara benar, yang berhak kita berikan seluruh ibadah kita kecuali hanya kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan Rasul Allah. La nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, yang hadir di masjid ini, yang mendengarkan suara khutbah ini, ittaqullah, takutlah kita kepada Allah, bertakwalah kita kepada Allah, takutlah kita kepada Allah dari dosa yang kita kerjakan, dari salat yang dilalaikan, yang ditinggalkan, dari harta-harta haram yang dimakan, pinjaman-pinjaman riba, maksiat-maksiat lainnya yang dikerjakan. Takutlah kita kepada Allah, karena semua itu akan ditanya nanti oleh Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal, diambil nyawa kita, dicabut nyawa kita oleh malaikat maut, kecuali kita adalah seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak yang terlahir ke muka bumi ini, baik dia anak seorang muslim, anak orang Kristen, anak orang Hindu, Buddha, ateis, semua anak yang terlahir ke muka bumi terlahir di atas fitrah Islam. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang akan menyebabkan agama anak tersebut berubah. Apakah nantinya akan menjadi Islam, atau dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau penyembah api, yaitu Majusi. Segala puji bagi Allah. Allah hidupkan kita, ayah dan ibu kita muslim, tetangga kita muslim, karib kerabat kita muslim. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, waktu khutbah ini hanya berjalan sekitar 10 menit atau mungkin paling lama 15 menit. Ada di antara kita yang sewaktu khutbah disibukkan dengan HP-nya, atau disibukkan dengan PC-nya, atau tidur sewaktu khutbah, sehingga dia keluar dari masjid ini tidak ada yang dia dapatkan.
padahal dia duduk bersebelahan dengan kawannya, dengan temannya atau dengan jemaah lainnya, sama-sama duduk di masjid, sama-sama di waktu, di tempat, di hari yang sama, keluar dia dari masjid ini tidak ada yang dia dapatkan sehingga tidak bertambah keimanannya, maka gunakanlah waktu yang singkat ini yang hanya berjalan sekitar 10 menit atau 15 menit untuk mendengarkan khutbah. Lawanlah sang ngantuk tersebut dan jangan sibukkan pikiran kita kemana-mana, atau sibuk dengan HP-nya, atau sibuk dengan peci atau sorbannya, atau sibuk melihat keluar, sehingga waktu-waktu yang singkat ini tidak didapatkan manfaat. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara kita ada yang sudah umurnya 30 tahun, atau ada yang sudah umurnya 40 tahun, atau bahkan 50 dan bahkan lebih dari 60 tahun, yang umur tersebut semenjak kita lahir sampai hari ini kita Allah jaga dan tetap berada di atas Islam. Namun tidak semua di antara kita paham apa itu Islam. Sewaktu ditanya apa itu Islam, terkadang kita menjawab Islam ya Islam, atau kita tidak bisa menjawabnya. Jadi kalau waktu yang singkat ini yang akan khatib sampaikan ini ada tambahan ilmu yang bisa kita bawa pulang, yang berguna bagi kita, bagi anak kita, bagi istri kita. Sampaikan ilmu ini agar bermanfaat nantinya. Apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk dan patuh kepada Allah. Wal bara'atu minasyirik, dan berlepas diri dari kesyirikan. Kalau ditanya apa itu Islam, serahkan diri kita kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, berlepas diri dari kesyirikan. Inilah Islam. Orang-orang Nasrani apabila dia meninggalkan penyembahan peribadatan kepada Isa yang dianggap sebagai Tuhan, dia tinggalkan semua itu, lalu dia serahkan ibadahnya kepada Allah, jadilah sebagai seorang muslim. Kaum muslimin, a'azani Allahukum jami'an. Ibadah itu bukan hanya salat, zakat, haji, sedekah, puasa. Rasa cinta, rasa takut, khauf adalah ibadah. Seorang muslim harus memberikan semua ibadahnya kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah itu adalah hak Allah. Apabila ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Apabila kita melihat ada seorang muslim yang menggantungkan jimat di leher anaknya, di pinggang anaknya, atau di sudut-sudut rumahnya, jika kita melihat tersebut, berarti dia muslim yang berbuat kesyirikan. Jika kita melihat ada seorang muslim yang meminta-minta ke kuburan, atau sujud menghadap kuburan, meminta kepada penghuni kubur, berarti dia muslim yang berbuat kesyirikan. Apabila kita melihat ada pedagang muslim yang menepuk-nepukkan uangnya ke kain-kainnya atau ke barang dagangannya, yang meyakini apabila uang tersebut dia kembalikan uang pertama pecah telur atau jual belinya, diyakini bisa mengurangi rezekinya, membawa sial, berarti dia muslim yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Atau apabila kita melihat ada seorang muslim yang memotong ayam, lalu darah ayam tersebut dibawa keliling rumah atau ditanam di sudut-sudut rumah, apabila kita melihat ini, berarti dia adalah muslim yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Apabila kita melihat ini, lalu kenapa ini terjadi kepada seorang muslim? Penyebabnya ada dua. Satu, dia tidak paham apa itu makna Islam, atau dia sengaja melanggarnya. Kaum muslimin, azani Allahukum jami'an. Jadi Islam adalah serahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepada Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan. Yang kedua, Islam ini adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, agamanya Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim agamanya Islam dan dia berserah diri kepada Rabbul Alamin. Agamanya Nabi Yakub yang dia berkata kepada anaknya, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 132, ya bani, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin,
sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untukmu wahai anakku. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau meninggal wahai anakku, jangan sampai engkau wafat kecuali engkau adalah seorang muslim. Agama Nabi Ibrahim Islam, agama Nabi Yakub dan anaknya Islam, agama Nabi Isa dan murid-muridnya yang diklaim oleh orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Inilah apa agama Nabi Isa. Allah cantumkan dalam Al-Quran agama Nabi Isa dan agama pengikutnya dalam surah Ali Imran, washhad bi anna muslimun. Wahai Nabi Isa, saksikanlah kami ini adalah orang-orang Islam. Agama Nabi Musa, fa'alaihi tawakkalu, maka hendaklah Nabi Musa berkata kepada kaumnya, maka hendaklah kalian bertawakal kepada Allah in kuntum muslimin, jika kalian adalah orang-orang muslim. Agama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Isa dan juga bahkan Nabi Sulaiman. Allah sebutkan dalam Al-Quran, sewaktu Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis untuk memeluk agamanya, apa kata Nabi Sulaiman? Alla ta'lu alayya wa'tuni. Wahai Ratu Balqis, jangan engkau menyombongkan diri kepadaku. Wa'tuni muslimin. Datanglah kepadaku dan jadi engkau sebagai seorang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Telah saya sebutkan agama seluruh para nabi dan rasul, dan agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Lalu keluar dari lisan orang-orang liberal atau orang-orang munafik atau orang-orang yang benci kepada Islam, keluar dari lisannya, dari bibirnya mengatakan bahwasanya seluruh agama itu sama saja. Seperti seseorang ingin ke Roma, dia bisa menempuh jalan dari jalan manapun dia mau, tujuannya satu yaitu Roma. Inilah ucapan kalimat kekufuran. Seandainya apabila seluruh agama itu sama saja, wallahi demi Allah, pasti manusia akan memilih agama ini sesuai dengan hawa nafsunya. Lebih baik kita masuk Kristen. Kenapa? Ibadah hanya sekali sepekan, ibadah pakai musik-musik, pakai nyanyi-nyanyi, lalu dosa sudah ditebus oleh Nabi Isa, mati masuk surga. Coba lihat agama-agama lainnya, ibadah hanya sekali sepekan, mati dijamin masuk surga. Indah sekali agama seperti ini. Lalu seandainya kalau semua agama sama, apa gunanya Allah turunkan Al-Quran? Apa gunanya Allah utus para nabi? Kalau seandainya seluruh agama itu sama. Dan ini adalah ucapan kekufuran, meskipun ucapan tersebut keluar dari seorang profesor atau keluar dari seorang doktor. Ketahuilah Allah berfirman dalam surah Ali Imran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanya Islam. Allah sebutkan, wa man yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain dari Islam, fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah pastikan Allah tidak akan menerima agamanya, pasti di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin, azani Allah wa yakum jami'an. Di khutbah pertama, khatib telah membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di khutbah pertama khatib telah menjelaskan apa itu Islam. Islam itu serahkan diri kita kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan. Dan juga Islam adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Dan juga Islam adalah agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah. Nabi SAW bersabda dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-anbiya'u ikhwah, seluruh para nabi itu semuanya bersaudara,
berasal dari satu ayah, yaitu Nabi Adam. Min allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Namun cara beribadah para nabi tersebut yaitu berbeda-beda, namun agamanya yaitu satu, yaitu Islam. Kaum muslimin, a'azani Allah kum jami'an. Agama yang kita jalani sekarang dalam bentuk ibadah, syariat yang kita jalani sekarang, ada yang sama namanya namun pelaksanaannya berbeda. Contohnya Allah sebutkan kepada Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahluhu bisalah waz zakah. Ingatlah ketika Nabi Ismail memerintahkan kepada keluarganya untuk salat dan zakat. Namanya sama dengan yang kita amalkan sekarang, yaitu salat. Jumlahnya, pelaksanaannya, tata caranya berbeda. Yang sama adalah namanya, yaitu sama-sama salat. Yang kedua contohnya, dalam agama kita, apabila seseorang terjerumus ke dalam riba, maka dia diperintahkan untuk bertobat. Atau dia terjerumus ke dalam zina, atau terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, atau ke dalam kesyirikan, diperintahkan bertobat. Bagaimana bertobat dalam agama kita? Satu, menyesal. Dua, tinggalkan. Ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ini tobat dalam agama kita. Menyesal, tinggalkan, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dalam agama kita ini namanya taubat. Dalam syariat terdahulu seperti syariatnya Nabi Musa, taubat bagaimana caranya? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Bagaimana taubatnya? Diperintahkan untuk saling, orang-orang yang bertobat tadi diberikan pedang dan dia saling berperang sampai dia terbunuh, meninggal, wafat, diterima taubatnya. Namanya sama, sama-sama bertobat, namun cara pelaksanaannya berbeda. Taubat dalam syariat Nabi Musa diperintahkan untuk saling membunuh sampai dia terbunuh, diterima taubatnya. Kalau kita bagaimana taubatnya? Menyesal, tinggalkan, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Contoh yang ketiga, Nabi SAW sewaktu sholat di Masjid Nabawi, lalu datang jin yang ingin menggoda Nabi sedang salat. Lalu Nabi mencekik jin tersebut sehingga Nabi merasakan dinginnya air liur jin tersebut. Lalu apa kata Nabi SAW? Kalau bukan ingat dengan doa Nabi Sulaiman, demi Allah, jin ini akan saya ikat di Masjid Nabawi dan akan dimainkan oleh anak-anak. Meminta tolong kepada jin, bekerja sama dengan jin boleh, namun dalam syariat Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, jangan ada setelahnya manusia, nabi, rasul yang bisa menguasai alam jin. Maka kita lihat hari ini, jika ada orang yang mengaku bisa terbang atau tahan bisaukah, dan dia bekerja sama dengan jin, itu haram dalam agama kita. Kenapa? Karena boleh minta tolong kepada jin, boleh bekerja sama dengan jin, itu syariatnya Nabi Sulaiman. Atau kita lihat ada sang kiai yang berzikir bisa terbang dia, atau bisa jalan di atas air kan dia. Ketahuilah, sang kiai tersebut bekerja sama dengan jin dan minta tolong kepada jin, haram dalam Islam. Kenapa? Karena itu syariatnya Nabi Sulaiman. Dan Allah sebutkan dalam surah Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada di antara manusia yang minta tolong kepada jin, bekerja sama dengan jin, jin tambahkan kesesatan baginya. Kaum muslimin, azani Allahukum jami'an. Maka inilah agama kita, agama Islam. Ada syariat yang sama, namun pelaksanaannya berbeda. Dan juga ada syariat-syariat terdahulu yang diamalkan dalam agama kita, yaitu kurban. Dan ini adalah syariatnya Nabi Ibrahim.
yang sampai sekarang dijaga dalam agama kita. Kaum muslimin, azanillahu jami'an. Mudah-mudahan khutbah yang kita sampaikan ini menambah ilmu bagi kita apa itu Islam. Kenapa ada orang-orang Islam yang terjerumus dalam kesyirikan? Yang pertama karena dia tidak paham dengan Islam, atau yang kedua dia sengaja melanggarnya. Setelah itu ada syariat-syariat Nabi terdahulu yang tidak boleh kita amalkan atau tidak dibolehkan lagi dalam agama kita, atau juga ada syariat-syariat Nabi terdahulu yang kita amalkan seperti kurban atau ibadah haji. Kaum muslimin, azanillahu jami'an. Sebagai penutup dari khutbah ini, Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqaribu minal jannah." Apa-apa saja yang akan menyebabkan seseorang masuk surga, atau dia mendapatkan pahala atau pintu kebaikan, wa yubaidu minan nar, atau menyebabkan dia terjerumus ke neraka, illa waqad yubayyana lakum, kecuali Nabi telah ajarkan semuanya. Inilah sempurnanya agama kita, agama Islam. Dan bahkan dalam agama kita, cara cebok saja, cara pegang kemaluan diajarkan dalam agama kita. Apalagi kalau ada ritual-ritual besar, maka dalam agama kita Islam ini mudah. Apa itu? Islam ini agama dalil. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, tinggalkan. Itulah agama kita. Agama kita bukan agama kata Pak Kiai, kata Ustaz, kata Indah. Agama kita agama dalil. Mana dalilnya? Jika ada, kerjakan. Itu lebih selamat. Kaum muslimin, azanakum jami'an. Marilah kita berselawat kepada Nabi SAW sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu sawu subuhakum. Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma salam, Allahumma salam, La ilaha illallah. Astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, matulah wafat, wa salam. La ilaha illallah. Salawat, 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 salawat.